Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Masih dengan saya Mem Herlina. Oke, topik kita pada pagi hari ini masih mengenai tentang descriptive text. Oke, pembelajaran dari descriptive text adalah supaya kalian dapat membuat descriptive text sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing secara baik dan benar. Jadi nanti di akhir dari pembelajaran kalian bisa mengetahui ciri-ciri descriptive text dan apa pembedanya dengan teks-teks yang lain. Lalu kalian bisa membuat descriptive text yang bagus, yang sesuai dengan kaidah atau peraturan penulisan descriptive text. Nah, kompetensi dasarnya untuk pembelajaran descriptive text adalah menyusun teks deskriptif baik secara lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana tentang orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dengan konteks. Apa sih descriptive text itu? Descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan, melukiskan, menggambarkan secara rinci tentang sesuatu hal. Lalu apa yang digambarkan? Nah, yang digambarkan bisa orang, tempat-tempat bersejarah, ataupun misalkan hewan peliharaan kalian di rumah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan secara rinci tentang suatu hal sehingga pembaca mendapatkan kejelasan informasi, bisa membayangkan dengan sangat bagus karena kalian bisa mendeskripsikannya secara rinci. Nah, generic structure untuk descriptive text atau yang kita sebut unsur-unsur apa saja sih yang terdapat dalam descriptive text itu? Yang paling pertama pastinya untuk penulisan teks adalah pemilihan judul. Dari judulnya kita akan tahu bahwa itu adalah descriptive text. Walaupun kita misalkan belum membaca isinya, tapi jangan sampai ada kesalahan penulisan descriptive text khususnya pada judul. Nah, untuk paragraf pertama atau yang biasa kita sebut identification belum menggambarkan apapun. Di paragraf pertama itu adalah seperti introduction, memperkenalkan kepada pembaca apa atau siapa yang akan digambarkan, akan dijelaskan. Nah, ini adanya di paragraf pertama, kita sebut identification. Ingat, di sini belum ada penjelasan secara rinci baik fisik maupun karakter. Jadi baru memperkenalkan siapa atau apa yang mau dideskripsikan. Nah, di paragraf 2 atau 3 kita bisa sebut ini unsur deskriptifnya. Di paragraf kedua kita bisa menyampaikan mendeskripsikan secara rinci fisik ataupun kepribadian seseorang. Kalau misalkan tempat, kalian bisa menggambarkan secara fisik luasnya, ada apa aja di sana. Lalu misalkan warnanya apa. Nah, itu ada di paragraf kedua dan ketiga. Nah, kalau misalkan kalian menjelaskan secara rinci teman kalian atau sahabat kalian, di paragraf kedua kalian menjabarkan secara fisik, masih di paragraf kedua lalu memberitahukan karakter teman tersebut. Lalu di paragraf ketiga bisa menceritakan kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, seperti itu. Jadi harus diingat generic structure dari descriptive text yaitu judul, identification,
lalu deskripsinya atau menjelaskan secara rinci atau detail seseorang ataupun sebuah tempat. Nah, generic structure of descriptive text dalam mengidentifikasikan adalah suatu fakta atau suatu kebenaran yang terjadi di sekitar kita. Jadi memang yang dideskripsikan itu benar-benar ada, bukan menceritakan dulunya. Misalkan sebuah tempat, kalian ingin menceritakan sebuah jembatan. Nah, kalau jembatannya masih ada, masih bisa diceritakan atau dijadikan descriptive text. Tapi kalau misalkan jembatan itu sudah tidak ada, tidak perlu lagi ada pendeskripsian karena gunanya untuk apa? Seperti itu. Nah, untuk description atau deskriptif, kalian bisa menceritakan bagian-bagian secara rinci, kualitasnya, karakternya dengan detail. Nah, untuk language feature dari descriptive text, biasanya descriptive text menggunakan adjective. Apa sih adjective itu? Adjective adalah kata sifat. Ya, kita akan banyak menggunakan kata sifat dalam penulisan descriptive text. Sebagai contoh, a beautiful ancient Roman opera house. Nah, kalimat mana dari contoh berikut yang menggambarkan ada kata adjektifnya atau kata sifatnya? Ya, beautiful. Beautiful adalah kata sifat yang biasanya kalian menggambarkan atau melukiskan secara rinci untuk fisik. Lalu selain kita akan banyak menggunakan adjektif, juga pastinya menggunakan simple present tense. Apa sih simple present tense? Simple present tense adalah sebuah kalimat yang biasa digunakan untuk menceritakan fakta atau kejadian nyata yang terjadi pada saat itu. Nah, kadang juga untuk jenis kalimat yang lain atau bukan descriptive text, simple present tense digunakan untuk habit atau kebiasaan. Tapi untuk descriptive text ini, simple present tense-nya yang digunakan adalah kejadian-kejadian fakta. Contoh, the hotel provides 450 rooms and a large swimming pool. Mana kata dari contoh kalimat berikut yang menandakan simple present tense? Ada yang tahu? Ya, sebagian menjawab provides. Provides dalam contoh kalimat berikut adalah ciri-ciri dari simple present tense. Apa ciri-cirinya? Simple present tense biasanya menggunakan verb atau kata kerja ditambahkan s. Contoh provide plus s. Kenapa ditambahkan s? Karena subjeknya it, yaitu the hotel. The hotel merepresentasikan it. Untuk subjek he, she, it, kata kerja ditambahkan s. Itu adalah ciri-ciri simple present tense. Lalu penggunaan degree of comparison. Contoh kalimatnya, the weather in Jakarta is hotter than Bandung. Bogor has the same weather as Ungaran. Nah, untuk kalimat berikut, mana sih yang degree of comparison-nya? Ciri-cirinya yang mana? Ya, kata hotter ya. Dari kata hot plus ir. Nah, kata hot itu kan artinya apa? Panas, ya artinya panas. Di sini menceritakan bahwa Jakarta lebih panas daripada Bandung. Itu juga salah satu pendeskripsian mengenai tempat bahwa Jakarta lebih panas. Ingat, tadi ini adalah suatu unsur untuk menceritakan descriptive text. Kita akan banyak menggunakan adjektif, simple present tense,
dan degree of comparison. Kata-kata apa saja yang biasa digunakan untuk menjelaskan secara rinci seseorang? Contoh, tall, thick eyebrow, blonde hair, chubby, stubborn, pointed nose, friendly, short, smart, round face, kind, shy, skinny, calm, helpful, yellow. Pasti ada yang bertanya-tanya ya, kenapa yellow? Ya, yellow atau nama-nama dari warna-warna yang lain masuk juga ke dalam adjektif ataupun yang kita sebut kata sifat. Nah, ada dua dengan mendeskripsikan orang. Bisa secara fisik, bisa secara karakter. Nah, kalian harus lebih browsing lagi. Yang mana fisik, mana karakter. Contoh ya, saya beritahu satu, stubborn. Di pojok kanan bawah ada kata stubborn. Stubborn artinya keras kepala. Tentunya bukan menjelaskan secara fisik, tapi secara karakter. Seperti itu. Siapa yang masih ingat menjelaskan secara fisik ataupun karakter ada di paragraf berapa? Dan namanya apa? Yo. Nah, berikut adalah contoh paragraf dari descriptive text. Nah, kebetulan contohnya adalah mendeskripsikan seorang teman. Judulnya apa? Yes, my best friend. I have a lot of friends in my school, but Dinda has been my best friend since junior high school. We don't study in the same class, but we meet at school every day during recess and after school. I first met her at junior high school orientation, and we've been friends ever since. Nah, ini dinamakan paragraf identifications. Di paragraf awal belum menceritakan atau belum menggambarkan seseorang yang disebutkan tadi secara fisik maupun karakter. Jadi baru memperkenalkan siapa sih Dinda ini. Dinda adalah temannya si penulis. Jadi si penulis di paragraf awal baru menceritakan latar belakang objek. Nah, kalian juga nanti pada saat kalian mendeskripsikan hewan peliharaan misalnya, atau objek-objek wisata bersejarah, kalian di awal paragraf mengidentify dulu, memberitahukan alasan kalian mengambil tema tersebut. Lalu di paragraf 2 ketiganya baru kalian bisa menjelaskan secara rinci baik fisik maupun karakter ataupun kebiasaan-kebiasaan objek yang sedang dibahas. Oke, mudah-mudahan jelas sekali penjabaran materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Sukses untuk kalian semua. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya. Oke, see you guys. Thank you. God bless you.